Pada bab ini, kita akan membahas core components of chemistry learning, sebagai kelanjutan dari pembahasan sebelumnya mengenai pemahaman konsep kimia. Bab ini memiliki fokus khusus pada keterampilan praktis dan keterampilan inquiry dalam pembelajaran kimia. Di sini kita akan melihat kembali peran kegiatan laboratorium dalam pendidikan kimia, bukan hanya sebagai aktivitas praktik, tetapi sebagai sarana utama untuk melatih cara berpikir dan bekerja seperti ilmuwan. Bab ini sangat relevan bagi guru kimia, calon guru, serta pendidik sains yang ingin memastikan bahwa pembelajaran laboratorium tidak berhenti pada mengikuti langkah, tetapi benar-benar mengembangkan pemahaman, penalaran, dan keterampilan ilmiah siswa. Untuk membantu kita memahami alur pembahasan, berikut adalah agenda presentasi pada bab ini. Kita akan memulai dengan sebuah opening vignette, yaitu kisah nyata pembelajaran laboratorium yang tampak sangat sukses, tetapi menyimpan dilema besar di baliknya. Setelah itu, kita akan membahas tujuan kerja laboratorium, termasuk keterampilan apa saja yang sebenarnya ingin kita kembangkan melalui praktikum kimia. Selanjutnya, kita akan mempelajari spektrum tingkat inquiry, mulai dari laboratorium verifikasi hingga inquiry terbuka. Kita juga akan membahas inquiry-based learning atau IBL, keterampilan praktis dan eksperimental, keterbatasan laboratorium tradisional, perbandingan lab fisik dan virtual, serta diakhiri dengan prinsip merancang program laboratorium kimia yang efektif. Susunan ini dirancang agar kita dapat melihat hubungan yang utuh antara teori, praktik, dan desain pembelajaran laboratorium. Mari kita mulai dengan sebuah kisah yang mungkin terdengar sangat akrab. Seorang guru kimia di sebuah sekolah yang berfokus pada kimia. Ibu Dewi melaksanakan praktikum hukum bir di kelasnya. Semua berjalan sempurna. Prosedur diikuti dengan rapi, grafik yang dihasilkan linear dan indah, dan hampir semua siswa mendapatkan hasil dalam rentang 5% dari nilai sebenarnya. 3 minggu kemudian, siswa menghadapi soal ujian. Mereka diminta merancang eksperimen untuk menyelidiki pencemaran timbal di sungai. Hasilnya mengejutkan. Hampir semua siswa gagal. Mereka tidak tahu harus mulai dari mana. Bahkan ada siswa bernama Rizal yang menulis dengan jujur, kami tidak pernah melakukan lab tentang timbal. Padahal secara konsep, eksperimen hukum bir yang mereka lakukan sebenarnya bisa langsung diterapkan untuk kasus timbal. Metodologinya sama. Insight penting dari kisah ini adalah siswa belajar mengeksekusi prosedur, tetapi tidak belajar melakukan sains. Mereka terbiasa mengikuti langkah yang sudah diberikan, tetapi tidak terbiasa berpikir, merancang, dan mengambil keputusan ilmiah ketika menghadapi situasi baru. Untuk memahami masalah ini, kita perlu kembali ke pertanyaan mendasar. Sebenarnya apa tujuan kerja laboratorium dalam pembelajaran kimia? Tujuan pertama adalah mengembangkan keterampilan teknis, seperti memipet, melakukan titrasi, atau menggunakan alat laboratorium. Keterampilan ini memang hanya bisa dilatih melalui praktik langsung. Tujuan kedua adalah menghubungkan teori dengan fenomena nyata. Konsep abstrak kimia menjadi bermakna ketika siswa melihat perubahan warna, endapan, atau kenaikan suhu secara langsung. Tujuan ketiga adalah mengembangkan pemahaman tentang hakikat sains, yaitu bagaimana pengetahuan ilmiah dihasilkan melalui observasi, eksperimen, analisis data, dan argumen berbasis bukti. Selain itu, laboratorium juga bertujuan mengembangkan keterampilan inquiry dan pemecahan masalah, seperti mendefinisikan masalah, merancang eksperimen, dan menarik kesimpulan. Terakhir, laboratorium berperan penting dalam meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa, karena pembelajaran terasa nyata dan bermakna. Namun, perlu dicatat, tujuan yang berbeda memerlukan format laboratorium yang berbeda. Tidak semua jenis praktikum mampu melayani semua tujuan sekaligus. Salah satu kerangka yang sangat membantu untuk memahami variasi kegiatan laboratorium adalah kerangka tingkat inquiry dari Heron. Pada level 0, atau laboratorium verifikasi, masalah, metode, dan jawabannya sudah diketahui. Siswa hanya diminta membuktikan sesuatu yang sudah pasti.
Level ini efektif untuk melatih keterampilan teknis, tetapi sangat terbatas untuk melatih berpikir ilmiah. Level 1, yaitu inquiry terstruktur, masih memberikan masalah dan metode, tetapi jawabannya belum diketahui siswa. Di sini, siswa mulai mengalami proses investigasi yang nyata. Pada level 2, atau inquiry terbimbing, hanya masalah yang diberikan. Siswa harus menentukan metode dan menemukan jawabannya sendiri. Disinilah keterampilan desain eksperimen mulai berkembang. Level 3, inquiry terbuka, adalah bentuk paling autentik. Siswa menentukan sendiri masalah, metode, dan jawabannya. Ini mencerminkan praktik saintifik sesungguhnya, meskipun membutuhkan kesiapan dan bimbingan yang matang. Selain itu, ada juga problem-based laboratory, yang menggunakan konteks nyata seperti lingkungan atau forensik, dan seringkali melampaui batas formal tingkat inquiry. Pada bagian ini, kita masuk ke konsep yang lebih luas, yaitu pembelajaran berbasis inquiry atau inquiry-based learning, disingkat IBL. Inquiry-based learning adalah pendekatan pembelajaran di mana siswa membangun pemahaman dengan terlibat aktif dalam proses ilmiah, bukan sekadar menerima informasi dari guru. Dalam IBL, siswa belajar dengan cara bertanya, menginvestigasi, mengumpulkan dan menganalisis data, membangun penjelasan, serta mengomunikasikan temuan mereka. National Research Council mengidentifikasi 6 dimensi utama inquiry ilmiah. Dimensi pertama adalah mengajukan pertanyaan ilmiah, pertanyaan yang bisa dijawab melalui observasi atau eksperimen, bukan sekadar rasa ingin tahu yang umum. Kedua, merancang investigasi, yaitu menentukan bagaimana sebuah pertanyaan dapat diuji secara sistematis. Ketiga, menganalisis dan menginterpretasi data, termasuk membaca pola, tren, dan ketidakpastian data. Keempat, membangun penjelasan, dengan mengaitkan data eksperimen dan konsep kimia yang relevan. Kelima, membangun argumen dari bukti, yaitu membuat klaim dan mendukungnya dengan data yang valid. Dan terakhir, mengomunikasikan temuan, baik secara tertulis maupun lisan. Pembelajaran laboratorium yang hanya berfokus pada menjalankan prosedur umumnya hanya melatih satu dimensi saja, sementara IBL bertujuan mengembangkan seluruh dimensi ini secara terpadu. Salah satu kekhawatiran utama guru ketika menerapkan inquiry adalah, bagaimana jika siswa bingung dan frustrasi? Disinilah peran scaffolding, atau penyangga pembelajaran, menjadi sangat penting. Strategi pertama adalah graduated release, yaitu pelepasan bertahap. Guru memulai dari inquiry terstruktur, lalu secara perlahan memberikan lebih banyak kebebasan hingga siswa mampu melakukan inquiry terbuka. Proses ini tidak instan, bisa berlangsung berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Strategi kedua adalah explicit instruction. Keterampilan inquiry tidak diasumsikan berkembang sendiri, tetapi diajarkan secara eksplisit. Misalnya, guru secara langsung mencontohkan cara mengidentifikasi variabel atau memikirkan faktor pengganggu dalam eksperimen. Ketiga, pre-lab terstruktur. Sebelum memasuki laboratorium, siswa perlu dipersiapkan secara konseptual, membuat prediksi, merumuskan dugaan, dan memikirkan bagaimana dugaan itu bisa diuji. Keempat, pertanyaan fasilitatif selama kegiatan lab. Guru berperan sebagai fasilitator yang mengajukan pertanyaan seperti, apa yang kamu amati? Mengapa menurutmu hal ini terjadi? Dan, apa kemungkinan penjelasan lain? Penelitian menunjukkan bahwa dengan scaffolding yang tepat, pembelajaran berbasis inquiry memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pemahaman konsep dan penalaran ilmiah siswa. Keterampilan praktis dan eksperimental merupakan fondasi kerja laboratorium kimia, apapun tingkat inquiry yang digunakan. Keterampilan pertama adalah observasi dan pengukuran. Siswa perlu mengembangkan trained perception, yaitu kemampuan membedakan mana pengamatan yang relevan secara kimiawi dan mana yang tidak. Selain itu, mereka juga perlu memahami konsep angka penting, ketidakpastian pengukuran, perbedaan antara akurasi dan presisi, serta jenis galat, acak maupun sistematis.
Keterampilan kedua adalah pengumpulan dan analisis data. Ini mencakup kemampuan merancang tabel data sebelum eksperimen, membaca grafik, menentukan gradien atau tren, serta melakukan analisis statistik sederhana seperti rata-rata dan identifikasi data pencilan. Ketiga, desain eksperimen. Siswa belajar mengoperasionalisasi variabel, menentukan variabel bebas, terikat, dan kontrol, serta memilih metode yang paling sesuai untuk menjawab pertanyaan ilmiah. Keempat, komunikasi ilmiah. Dalam sains, klaim tidak cukup dinyatakan, tetapi harus didukung oleh bukti. Siswa perlu belajar membuat laporan, presentasi, atau catatan laboratorium yang menekankan penalaran ilmiah, bukan sekadar hasil akhir. Semua keterampilan ini tidak berkembang otomatis hanya karena siswa sering masuk laboratorium, tetapi perlu diajarkan, dilatihkan, dan diberi umpan balik secara sengaja. Inti dari inkuiri ilmiah adalah desain eksperimen. Kegagalan Rizal dalam kisah sebelumnya bukan karena ia kurang cerdas, melainkan karena ia tidak pernah dilatih untuk merancang eksperimen. Ada beberapa komponen utama desain eksperimen yang perlu dikembangkan pada siswa. Pertama, operasionalisasi variabel, menentukan apa yang diubah, apa yang diukur, dan apa yang harus dijaga tetap sama, serta bagaimana masing-masing dilakukan secara praktis. Kedua, memilih metode yang tepat. Ini membutuhkan pemahaman kimia dan kesadaran metodologis. Misalnya, mengapa spektrofotometri cocok untuk mengukur konsentrasi ion tertentu. Ketiga, validitas dan reliabilitas. Eksperimen harus benar-benar mengukur apa yang ingin diukur, dan hasilnya konsisten jika diulang. Keempat, penggunaan kontrol, baik kontrol positif, kontrol negatif, maupun kontrol prosedural untuk memastikan hasil dapat dipercaya. Dan kelima, pertimbangan keselamatan, yang seharusnya sudah dipikirkan sejak tahap perancangan, bukan setelah eksperimen berjalan. Mengajarkan desain eksperimen berarti mengajarkan siswa berpikir ke depan, bukan sekadar mengikuti instruksi. Meskipun laboratorium memiliki potensi besar, praktik laboratorium tradisional seringkali memiliki keterbatasan serius. Salah satu masalah utama adalah dominasi kegiatan verifikasi atau level 0. Banyak siswa lulus dengan keterampilan teknis yang baik, tetapi hampir tidak memiliki keterampilan inkuiri atau desain eksperimen. Penyebabnya beragam. Lab verifikasi lebih aman, lebih mudah dikelola, dan efisien dari sisi waktu. Namun, konsekuensinya adalah pembelajaran menjadi dangkal. Masalah kedua adalah dukungan pre-lab dan post-lab yang tidak memadai. Tanpa persiapan konseptual sebelum praktikum dan refleksi setelahnya, observasi siswa sulit diubah menjadi pemahaman kimia yang bermakna. Masalah ketiga adalah fokus berlebihan pada prosedur dibanding keterlibatan konseptual. Pola ini sering disebut cooking pattern, yaitu siswa sibuk mengikuti langkah seperti resep masakan tanpa benar-benar memahami makna kimianya. Akibatnya, kegiatan lab terlihat seperti pembelajaran sains, tetapi sebenarnya tidak menghasilkan pembelajaran sains yang sesungguhnya. Perkembangan teknologi menghadirkan alternatif baru dalam pembelajaran laboratorium, yaitu laboratorium virtual. Lab virtual menawarkan beberapa kelebihan yang nyata. Pertama, akses tanpa batas ruang dan waktu. Siswa dapat melakukan praktikum kapan saja, bahkan di sekolah dengan fasilitas laboratorium terbatas. Kedua, lab virtual memungkinkan visualisasi proses submikroskopik, seperti pergerakan partikel atau mekanisme reaksi, yang sulit diamati di lab fisik. Ketiga, lab virtual memungkinkan variasi sistematis variabel dengan cepat dan aman, termasuk untuk zat berbahaya. Namun, lab virtual juga memiliki keterbatasan yang signifikan. Ia tidak melatih keterampilan manipulatif fisik, seperti memipet, menimbang, atau mengelola peralatan nyata. Data yang dihasilkan juga sering bersifat ideal, tanpa ketidakpastian, tanpa kesalahan eksperimen, sehingga siswa tidak belajar menghadapi realitas data ilmiah yang sesungguhnya. Selain itu, pengalaman sensoris khas kimia, bau, tekstur,
panas, serta pengembangan budaya keselamatan tidak dapat digantikan oleh simulasi. Karena itu, pendekatan terbaik bukan memilih salah satu, melainkan mengombinasikan laboratorium virtual dan fisik secara komplementer, sesuai dengan tujuan pembelajaran. Bagaimana merancang program laboratorium kimia yang benar-benar efektif? Prinsip pertama adalah aligmen tujuan. Setiap praktikum harus dirancang berdasarkan tujuan belajar yang jelas. Format lab dipilih karena sesuai tujuan, bukan karena kebiasaan atau ketersediaan modul lama. Prinsip kedua adalah progres perkembangan siswa. Siswa pemula memerlukan lebih banyak kegiatan konfirmasi dan inquiry terstruktur. Seiring waktu, mereka perlu diarahkan secara bertahap menuju inquiry terbimbing dan inquiry terbuka. Prinsip ketiga adalah investasi pedagogis pada pre-lab dan post-lab. Pembelajaran tidak hanya terjadi di ruang laboratorium, tetapi juga sebelum dan sesudahnya, saat siswa menyiapkan konsep dan memaknai hasil. Prinsip keempat adalah asesmen yang selaras dengan tujuan lab. Jika tujuan lab adalah melatih inquiry dan desain eksperimen, maka asesmen juga harus mengevaluasi kemampuan tersebut, bukan hanya hasil akhir atau kerapian laporan. Keselamatan dan etika bukan pelengkap, melainkan bagian inti dari pendidikan laboratorium kimia. Budaya keselamatan yang sejati tidak hanya berbasis aturan, tetapi berbasis penilaian risiko. Siswa perlu belajar mengidentifikasi bahaya, memperkirakan tingkat risiko, dan memahami alasan di balik setiap prosedur keselamatan. Keselamatan idealnya sudah dipertimbangkan sejak tahap desain eksperimen, bukan baru dipikirkan saat praktikum berjalan. Selain keselamatan, aspek etika dan green chemistry juga penting. Siswa perlu diperkenalkan pada prinsip meminimalkan limbah, menggunakan bahan yang lebih aman, serta bertanggung jawab terhadap lingkungan. Kejujuran data juga merupakan isu etika utama. Melaporkan apa yang benar-benar diamati, termasuk ketika hasil tidak sesuai harapan, adalah bagian dari integritas ilmiah. Dengan demikian, keselamatan dan etika adalah hasil pembelajaran, bukan sekadar daftar kewajiban. Mari kita rangkum pembahasan pada bab ini. Pertama, kerja laboratorium memiliki beragam tujuan, mulai dari keterampilan teknis hingga pengembangan inquiry dan motivasi belajar. Kejelasan tujuan adalah kunci desain lab yang efektif. Kedua, laboratorium chalkbox atau verifikasi masih mendominasi pendidikan kimia, dan meskipun berguna untuk tujuan tertentu, format ini tidak cukup untuk mengembangkan keterampilan inquiry. Ketiga, spektrum tingkat inquiry, dari level 0 hingga level 3, memberikan kerangka yang membantu guru memilih format lab yang sesuai kebutuhan. Keempat, inquiry-based learning memiliki dukungan riset yang kuat, terutama jika disertai scaffolding yang tepat. Kelima, keterampilan praktis seperti observasi, analisis data, desain eksperimen, dan komunikasi ilmiah harus diajarkan secara eksplisit. Terakhir, program lab yang efektif menuntut keselarasan tujuan, progres perkembangan siswa, dukungan pre- dan post-lab, serta asesmen yang relevan. Sebagai penutup, mari kita ingat pesan utama dari bab ini. Laboratorium kimia yang efektif bukan tentang seberapa rapi siswa mengikuti prosedur, tetapi tentang sejauh mana siswa belajar melakukan sains. Perjalanan pembelajaran laboratorium adalah perjalanan dari chalkbox, menuju inquiry, hingga praktik ilmiah yang autentik. Dengan desain yang tepat, laboratorium dapat menjadi ruang bagi siswa untuk berpikir, bertanya, mencoba, gagal secara produktif, dan membangun pemahaman yang bermakna. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Sukisman Purtadi. Silakan lanjutkan dengan pertanyaan, diskusi, atau refleksi lanjutan.